Nah, ini ada strategi dan juga tips bagaimana sih nantinya biar bisa masuk ke kedokteran kayak gitu. Yang pertama adalah persiapan sejak dini yang seperti kakak sampaikan tadi ya. Jadi yang perlu diidentifikasi saat ini adalah teman-teman harus memastikan bahwa benar nggak saya ini kayak gitu memang niat masuk FK. Yang tadi yang kakak sampaikan di awal, teman-teman memiliki nggak ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai calon dokter kayak gitu. Dan yang kedua adalah cari informasi tentang kuliah kedokteran. Jadi jangan sampai nanti nyesel kayak gitu. Udah nanti masuknya susah kayak gitu, tengah-tengah kuliah nyesel kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang harus pastikan pada bulan-bulan ini adalah teman-teman itu benar nggak saya ini mau masuk FK kayak gitu. Ini yang bagi teman-teman yang saat ini kelas 12 ya, coba tanyakan diri teman-teman, benar nggak saya ini siap berjuang kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang jawabannya ternyata iya, ya udah, berarti kita harus nanti cari tentang informasi kuliah kedokteran. Oke, akreditasinya siapa aja yang A ya? Oh, ketatannya yang paling rendah siapa ya? Dan bagaimana strateginya ya? Nah, itu baru selanjutnya. Tapi yang paling penting, yang utama adalah di awal tadi, teman-teman perlu menanyakan pada diri teman-teman semuanya, benar nggak teman-teman ini mau masuk FK? Karena kalau misalnya mau masuk FK tentunya butuh effort dan juga perjuangan yang cukup, gitu. Nah, selanjutnya strateginya adalah tentukan target. Nah, jadi ini yang menjadi hal utama juga. Jadi target ini adalah target universitas dan juga jadwal seleksi. Jadi seperti yang disampaikan di slide sebelumnya tadi, cari tahu nih tentang kampus kedokteran dan juga bagaimana keketatannya, persaingannya, kualitasnya dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu coba cari tahu juga jalur masuknya apa saja, karena setiap kampus beda-beda kayak gitu. Yang seperti kakak highlight tadi, mungkin kebanyakan adalah kampus yang 3 besar, kemudian UGM ya kayak gitu. Tapi di kampus-kampus yang lain peta persaingannya beda-beda dan juga jalur masuknya beda-beda seperti itu. Jadwalnya pun juga beda-beda, biasanya ada yang IUP, terutama ya IUP sama Mandiri itu beda-beda kayak gitu. Kalau yang SNBP sama SNBT pastinya sama kayak gitu. Dan yang paling penting adalah sesuaikan dengan dukungan finansial orang tua kayak gitu. Nah, coba nanti bicara nih dengan orang tua kayak gitu. Karena nanti ini ada hubungannya, misalnya nanti teman-teman pastinya ingin berjuang di SNBP dan juga SNBT. Namun ketika pilihan itu belum tercapai seperti itu, apakah nanti orang tua siap untuk mendukung teman-teman nanti menempuh jalur mandiri. Nah, itu yang perlu disampaikan ke orang tua sejak dini di awal kayak gitu, sehingga biar orang tuanya nyiapin uangnya kalau misalnya memang nanti teman-teman memang berniat untuk mandiri seperti itu. Nah, ini nanti kan masih setahun lagi ya, 10 bulan lagi, sehingga memang perlu persiapan sejak awal. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini, selaraskan antara tujuan atau goalsnya antara anak dan juga orang tua seperti itu. Jadi baik anak maupun orang tua harus saling memahami. Jadi jangan sampai anak ini hanya sekedar mewujudkan keinginan orang tua saja tapi tidak diberikan ruang kayak gitu. Begitu juga anak, teman-teman semuanya. Nah, anak juga harus paham orang tua ini kayak gitu, kenapa sih kok mengarahkan seperti ini, seperti itu. Karena orang tua tentunya tidak pernah ada orang tua yang ingin mengarahkan anak ini ke jalur yang tidak baik kayak gitu. Ketika orang tua memilihkan jalur atau memilihkan jalan anaknya, tentunya orang tua punya maksud dan tujuan yang baik. Nah, itu coba dikomunikasikan sehingga nanti ada titik temu. Karena memang kebanyakan ada beberapa siswa-siswa kami juga mengeluhkan kejadian ini seperti itu, baik orang tuanya maupun anaknya seperti itu. Anak ini kan sebenarnya saya nggak pengen nih masuk FK tapi dipaksa sama orang tua kayak gitu. Nah, orang tuanya begitu juga, Kak, ini sebenarnya saya tahu anaknya ini seperti itu sebenarnya nggak mampu untuk kuliah kedokteran, cuma memang anaknya ngeyel seperti itu. Dan sebenarnya saya juga support finansialnya nggak cukup kalau misalnya mandiri dan sebagainya. Nah, ini yang harus dicari titik temunya sejak awal ya, sehingga nanti ketika berjalan selama beberapa bulan ke depan, ini goalsnya ini satu, goals antara orang tua dan anak ini selaras seperti itu. Nah, kemudian setelah itu tentunya perbanyak latihan soal. Nah, perbanyak latihan soal tentunya teman-teman tadi di awal sudah kakak ajarin tentang bagaimana menyusun tes-tes dan juga jadwal yang akan diikuti. Oke, tahun ini saya akan ikut SNBT, saya akan ikut KKI UI misalnya kayak gitu, saya ikut UTUL UGM atau UMGM dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya memang sudah ditentukan mau ikut itu, tesnya apa saja, cari ini soal-soal tahun sebelumnya bagaimana, kemudian saya soal prediktif bagaimana, bisa ikut program-program les yang menyesuaikan dengan program-program tersebut yang teman-teman akan ikuti. Nah, itu harus disiapkan sejak awal juga.
Nah, kemudian setelah itu tentunya perbanyak tryout, karena tryout ini nanti teman-teman yang bisa untuk mengukur kemampuannya ya, sehingga teman-teman ini sadar diri kayak gitu. Oh, ternyata nilai saya sudah 700 ke atas. Oke, good. Oke, oh ternyata nilai saya ini cuma 500 aja kayak gitu, mentok. Nah, itu. Jadi teman-teman harus perbanyak TO, sehingga nanti tentunya kita sudah men-set goal ini di awal ya. Saat ini bulan-bulan ini kami sarankan untuk men-set goal, menselaraskan antara anak dan juga orang tua. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, perbanyak latihan soal dan juga perbanyak tryout. Nah, ini nanti yang akan menjadikan bahan pertimbangan keputusan teman-teman semuanya nanti dalam pemilihan jurusan SNBT bulan Maret atau April 2024 seperti itu. Nah, kalau nanti ternyata hasilnya bagus, maka yaudah pilih FK yang sesuai dengan nilai tryoutnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perbanyak ikut tes, yang seperti yang kakak jelasin tadi, nggak apa-apa ikut aja, IUP ikut aja kayak gitu. Walaupun nanti nggak lolos atau misalnya nanti dia nggak diterima dan sebagainya, nggak apa-apa, paling nggak teman-teman punya pengalaman kayak gitu. Oh, ternyata saya bisa loh lulus IUP kayak gitu. Oh, ternyata gini ya kalau interview itu ya dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu ikut-ikut aja teman-teman semuanya. Jadi goalsnya kalau nanti teman-teman memang tidak memiliki goals untuk masuk ke jalur itu, paling nggak sekali lagi teman-teman memiliki pengalaman. Nah, kemudian selanjutnya kalau tentunya teman-teman mau ikut SNBP, pastinya yang seperti yang saya sampaikan tadi, pastikan nilainya bagus, kemudian prestasinya bagus, dan juga pastikan sekolahnya punya track record. Karena percuma nilainya bagus, kemudian itu lomba-lombanya bagus, tapi sekolahnya tidak punya track record di kampus yang teman-teman pilih di jurusan FK. Nah, ini juga agak sulit juga kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini untuk strategi mandiri. Nah, ini yang seperti yang kakak sampaikan tadi di awal, SNBT atau UTBK ini tidak hanya sekedar untuk lolos SNBT, tapi nanti juga salah satunya adalah untuk bisa lolos mandiri. Kalau nanti teman-teman nilainya UTBK itu tinggi, maka bisa lolos mandiri dengan nilai SPI seminimal mungkin kayak gitu. Atau paling enggak kalau misalnya memang nanti ternyata nilainya paling enggak amannya 600 ke atas deh, biar bisa ikut mandiri pakai nilai UTBK, jadi nggak perlu tes lagi. Karena mandiri kan ada dua jalur ya teman-teman semuanya, ada yang jalur UTBK, ada yang jalur nantinya itu tes lagi kayak gitu. Nah, kalau nanti teman-teman nilainya ini udah cukup bagus kayak gitu, maka teman-teman nggak perlu tes lagi, cukup dengan UTBK saja kayak gitu. Dan juga penentuan uang pangkal, nah ini juga menjadi salah satu hal yang penting juga, itu perlu dikonsultasikan baik dengan senior maupun nanti dengan konsultan atau lembaga bimbingan nanti teman-teman yang ikutin seperti itu. Karena ini menjadi salah satu faktor penting juga. Nah, selanjutnya ini strategi IUP. Kalau teman-teman mau masuk kelas internasional, pastikan teman-teman memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Nah, ini yang harus disiapkan saat ini ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya memang niatnya IUP kayak gitu, nah nanti ketika mendaftar itu syaratnya adalah nilai atau skor TOEFL dan juga IELTS, nilai skornya tertentu kayak gitu. Jadi ada yang IELTS-nya butuhnya 6, ada yang 5,5, ada 6,5 dan sebagainya. Nah ini bergantung sama universitasnya seperti itu. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalau teman-teman mau masuk IUP, teman-teman harus siapkan TOEFL dan juga IELTS. Dan juga nanti ikuti IUP mulai gelombang 1. Nah ini yang tadi belum saya sampaikan. IUP itu teman-teman biasanya ada beberapa gelombang. Kecuali yang UI ya, yang UNER UGM ini ada beberapa gelombang. Biasanya mungkin saya jelaskan yang UNER kayak gitu. UNER ini biasanya ada 3 gelombang untuk kedokteran ya. Ada 3 gelombang untuk kedokteran. Jadi gelombang pertama ini biasanya ada di bulan Maret, kemudian itu gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini itu khusus yang double degree biasanya. Karena ada IUP ini ada kelas internasional biasa, ada yang kelas internasional double degree kayak gitu. Dan yang ketiga itu biasanya yang bulan Juni-Juli seperti itu. Nah, itu yang bulan Juni kayak gitu. Nah, itu gelombang ketiga setelah setelah pengumuman nilai pengumuman SNBT seperti itu. Nah, itu biasanya kalau teman-teman mau masuk IUP, kalau kakak saranin ikut yang gelombang 1. Jadi tidak harus menunggu gelombang 2 atau gelombang ketiga. Selanjutnya, nah ini menjadi salah satu alternatif juga tadi. Jadi ternyata
untuk kuliah di luar negeri kedokteran itu keketatannya hampir sama atau bahkan lebih rendah dengan IUP tadi teman-teman semuanya. Jadi tentunya tadi Kak sampaikan reguler keketatannya cukup tinggi nih. Kemudian setelah itu atasnya lagi kalau misalnya memang agak rendahan IUP. Nah ternyata kalau misalnya memang teman-teman mau kuliah kedokteran, kuliah kedokteran kayak gitu. Nah ini kuliah luar negeri ini menjadi salah satu alternatif seperti itu. Jadi nanti tentunya ada tesnya, ada juga beberapa kampus atau beberapa negara ini tidak perlu tes lagi, cukup siapkan skor TOEFL atau IELTS dan juga nilai ijazah saja kayak gitu. Nah ini menjadi salah satu alternatif nanti teman-teman yang mau masuk kedokteran.